Perkenalkan, nama saya Rafli Andika Al-Bukhari dengan NPM 2508 10 10 300. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 20 Polaris, video podcast dengan mentor. Kemudian saya mempersilahkan member selanjutnya. Nama aku Alia Sabrina Salsabila, NPM 2508 10101061. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifal Alifahri, biasa dipanggil Rifal, dengan NPM saya yaitu 25081010050. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Jaratira dengan nomor NPM 2508 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifza Fitri Amanda, bisa dipanggil Vita dengan NPM 2508 1010100126. Semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Safi, dipanggil Abi dengan NPM saya 2508 10 110. Halo semua, perkenalkan nama aku Syarifah Salimudin dengan NPM 250 810 10205. Oke, halo, perkenalkan nama saya Farid Kagianto, bisa dipanggil Farid dengan NPM 2508 10 10 200. Perkenalkan saya Fadlan Khalif Mantara dengan NPM 2508 10 10 137. Perkenalkan saya Ahmad Zefri Alfarisi dengan NPM 250 810 10216. Perkenalkan nama saya Marcelino Ananda, NPM saya 250 110 Halo semua, perkenalkan nama saya Bagus Basama, bisa dipanggil S, yang saya 2508 10 10 012. Semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Punya Ramadan Temas, NPM saya 2508 1010 304. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Evan Ibrahimovic Alwafi, NPM saya 2508 10 10 227. Halo semua, nama saya Dani Pratama Lukman, NPM saya 2508 1010 074. Halo semua, perkenalkan nama saya Noval Faiza dengan NPM 2508 10 10 285. Halo semua, perkenalkan nama saya Mawaris Kanita Eka Putri dengan NPM 2508 1010 350. Halo, nama saya Hani Tuege dengan NPM 2508 10 10 323. Jadi pada malam ini kita bersama kakak senior pendamping kita, Kak Karilo Diki. Terima kasih untuk sudah menghadiri meeting pada malam ini. Saya ingin bertanya beberapa hal sih Kak. Dengan anggota kami juga ingin bertanya beberapa hal tentang mungkin perkuliahan atau mungkin kehidupan in general. Tapi untuk pertanyaan pertama dari aku, menurut Kak Diki itu apa sih kunci biar kita bisa survive dan berprestasi di kuliah? Kalau menurutku kunci dari berkuliah di informatika di UPN khususnya itu yang pertama kamu harus bisa beradaptasi dengan segala yang ada. Beradaptasi kayak gimana? Contohnya kalau mungkin ada suatu kejadian yang nggak kamu duga, kayak hari ini kan kondisinya lagi benar parah, kamu harus kayak adaptasi. Gimana kan kali ini kan kita online lagi ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita mengatasi dunia kuliah itu, ya kita tetap adaptasi kayak gimana. Terus yang kedua, kamu juga harus bisa manajemen waktu ya. Karena ini sih kalau menurutku ada satu lagi, kamu harus bisa lebih ekstrovert lah, kayak jangan diam aja gitu loh, kayak ada teman, tetap relasi kayak gitu sih. Jadi kuncinya ada 3 sih, kayak adaptasi, manajemen waktu, dan juga di aktif kayak gitu. Kalau lagi numpuk tugas, tips Kak Diki biar nggak keteteran itu gimana sih? Cara biar nggak keteteran, yang pasti buat list tugasnya kayak apa aja, terus kamu buat prioritasnya itu mau kerjain sekarang bagaimana, susah atau enggak. Lalu kamu bisa ngerjain mulai dari yang sulit dulu, atau yang kamu kayak ini susah, jadi kamu kerjain itu dulu. Kalau nggak itu ya kerjain yang mepet deadline dulu. Oke. Itu sih bisa. Selanjutnya itu dosen kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya Kak. Nah, caranya Kak Diki untuk menghadapi berbagai macam karakter dosen itu biasanya bagaimana Kak? Ya, kalau menurutku pertama tuh kenali tipe dosennya. Kita kenali tipe dosen kita kayak gimana. Apalagi kalau dosennya killer. Nah, kalau dosennya killer tuh kan kita sangat disiplin kan. Nah, caranya gimana cara kita menghadapi mereka itu, pokoknya jangan telat, kumpulkan tugas tepat waktu, terus kayak kamu harus memperhatikan baik-baik lah, jangan berisik atau gimana. Pokoknya jangan kamu sedih lah. Komunikasi juga sopan. Jangan lupa apapun dosennya kayak gimana, pokoknya kuncinya tetap sopan sih. Efektif versi Kak Diki itu kayak gimana sih biar kita tuh cepat paham gitu sama materi yang dijelasin dosen? Belajar efektif ya. Sebenarnya tiap orang tuh punya cara belajar sendiri-sendiri ya. Tapi kalau menurutku sendiri, jangan terpaku sama hafalan. Kamu harus bisa pahami kayak apa ya, konsepnya atau inti dari pelajaran itu lah. Kayak apalagi ya, pokoknya kalau dosen ngajar, dengerin pokoknya siapa tahu itu kalau kamu cepat paham kan, jadi di rumah kan nggak perlu belajar lagi kan. Jadi di rumah cuma tinggal belajar mulain aja. Jadi kalau menurutku kalau setiap ada pelajaran kamu perhatikan, terus pahami konsepnya, jangan malas-malasan lah. Nanti kan di rumah tinggal ngulangin aja yang kamu nggak paham, biar nanti pas UTS-nya tuh nggak belajar banyak-banyak. Itu sih.
menurut saya bertanya, menurut Kak Diki pribadi, apakah di saat pembelajaran selama di kelas kita tuh wajib aktif bertanya ataupun kita aktif dalam berdiskusi di kelas, itu menurut Kak Diki itu penting atau enggak? Jadi aktif di kelas atau diskusi itu menurut saya itu penting ya, karena kadang tuh dosen tuh menilai dari keaktifan kita, kayak kita bertanya, kita berdiskusi dengan dosen itu dapat dosen itu bisa mengenal kita lah, mengenal kita itu kadang bermanfaat karena dosen dapat kayak oh ini anak ini yang rajin gini, jadi kayak kamu bakal dapat nilai tambahan gitu. Misalkan Kak Diki lagi mager atau dalam posisi jenuh dengan dunia perkuliahan. Nah, cara Kak Diki ngatasinya gimana sih biar jadi lagi semangat buat kuliah? Oke, menurutku sebenarnya jenuh atau mager tuh wajar, kayak aku juga pernah kayak mager jenuh kuliah. Kadang pernah cari alasan kayak izin sakit itu pernah. Jadi apa sih yang tak lakuin ya? Aku yang ngelakuin hobiku sih, kayak buat kabur ya, kayak istirahat sejenak lah, kayak kamu terserah kamu ngapain, hobi kamu ngapain. Kalau aku sendiri fokus kuliah gini, udah habis puas langsung kamu healing, nah itu self reward. Itu bisa kayak biar kamu gak jenuh aja sih. Kayak gitu sih kalau aku. Oke, terima kasih. Halo Kak Diki. Halo. Jadi pertanyaanku, menurut Kak Diki kesalahan umum mahasiswa di kuliah itu apa aja Kak? Oke, kesalahan. Kalau aku sih biasanya aku lihatnya ya, itu menyepelekan, kadang kayak menyepelekan tugas, kadang kayak sama pas kelompokan tuh, kelompokan, kadang ada 1 atau 2 orang tuh kayak nggak peduli aku kan ini tinggal kayak ambil ini doang, presentasinya doang gitu. Padahal kan kita kan juga ngerjain PP-nya kan susah kan, kayak gitu. Terus yang kedua tuh takut bertanya, kayak kan kita di sini udah mahasiswa ya, jadi kamu harus bisa menyampaikan pendapat kamu lah, kayak kamu tuh punya ide tuh sampaikan aja, jangan takut lah kalau bertanya. Apalagi kayak kamu bingung sesuatu tuh tanya aja, karena semua pertanyaan tuh gak ada yang bodoh gitu, gak ada yang pertanyaan sepele tuh gak ada. Terus juga sebenarnya ini sih salah pilih teman, kayak kamu di circle, kayak kamu ada circle nih mamanya, terus kamu nganggap circle itu kayak kurang buat kamu tuh, kayak kurang lah, kamu tuh takut buat keluar dari circle itu. Sebenarnya kamu harus berani lah buat ambil step, itu harus berani lah. Kayak gitu sih. Harus keluar dari zona. Mau bertanya aja, seberapa penting sih Kak membangun relasi dengan teman angkatan dan kakak tingkat itu? Oh tadi penting nggak bangun relasi sama teman atau apa? Cutting ya? Cutting ya. Oh, okay. Jadi kalau menurutku teman angkatan tuh kayak kalau kamu semester 1-2 tuh menurutku tuh kamu harus banyak-banyakin teman sih, karena nanti di semester atas lah, semester atas tuh kamu bakal hukum alam lah, kayak kamu tuh cocoknya sama-sama aja. Jadi kayak kalau kamu ada dikit teman, nanti kamu kayak nggak ada yang support kamu lah. Apalagi kalau kamu dikit terus semakin tinggi semesternya kan semakin individual tuh. Jadi kamu nggak ada teman yang sevisi sama kamu. Jadi kayak menurutku malah itu penting. Kenapa? Biar untuk mendampingi kamu lah sampai di semester atas. Kalau cutting sendiri, mereka tuh bisa jadi kayak saran lah. Kayak kamu pengen tanya apa, apalagi yang kamu kayak kepo, kayak ini apa sih semester ini tuh tentang apa, dosen-dosen yang bagus tuh, bagus yang enak tuh yang gimana, tuh tanya aja ke cutting. Nah cutting ya udah ngerasain kan, kayak mereka tuh lebih tahu lah gitu. Siap Kak, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Kak Diki. Mungkin kalau Kak Diki mau ujian, itu ada nggak sih Kak kayak strategi khusus gitu yang dipakai Kak Diki untuk menghadapi ujian misal kayak UTS atau UAS gitu kan? Oke. Kalau di perkuliahan sekarang ya, yang aku rasain tuh kadang UTS-nya tuh nggak kayak SMA sih. Kayak kadang kan berbagai macam-macam itu lah. Ada yang presentasi, ada yang kayak bikin laporan doang, ada yang bikin makalah kayak gitu kan. Jadi kalau formatnya tuh tugas kayak makalah dan macamnya, kamu harus bisa ngelesain at least kayak seminggu sebelumnya. Kan kadang kan juga dipaparin kan. Nah, jadi biar kamu tuh memahami materinya, jadi nggak cuma kamu ngelesain tapi kamu juga paham gitu apa yang didalamnya. Terus juga presentasi gitu, kamu juga harus tahu lah materinya itu apa aja, nggak ngapalin sih, kayak paham aja konsepnya kayak gimana. Terus kalau formatnya tuh kayak ujian tulis kayak biasanya itu ya sama aja sih, kayak kamu latihan soal, terus materinya tuh kamu ingat-ingat lagi apa yang susah-susah, terus apa lagi. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Diki nih, apa sih manfaat paling terasa waktu ikut organisasi buat mahasiswa? Oke, manfaat yang paling kerasa ya buatku, yang pertama tuh kamu pasti terasa soft skill kamu, entah itu kamu di kepemimpinan kamu, kerjasama kamu, komunikasi kamu, terus cara kamu negosiasi, manajemen waktu dan semacam itu kamu terlatih lah di Ormawa. Terus yang kedua itu relasi kamu, jadi kamu dapat banyak relasi lah dari Ormawa, dari kamu masuk Ormawa dapat relasi banyak. Terus yang ketiga menurutku manfaat yang paling kerasa tuh kayak itu sih manajemen diri sih, ya tadi aku sudah sebutin gitu. Kayak kamu bisa
bisa kuliah rapat, dan juga itu bisa lebih buat kamu lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, kayak gitu sih. Oke Kak, saya mau bertanya, gimana sih cara Kak Diki biar balance antara kuliah dan organisasi? Oke, jadi biar aku bisa balance tuh, aku buat skala prioritas. Jadi yang pertama aku prioritasin tuh pasti kuliah aku ya. Jadi walaupun nanti ada kayak rapat atau ada kayak apapun itu, aku masih mentingin kuliah dulu. Jadi jadi pertanyaan itu pertama kuliah, yang kedua tuh organisasi. Jadi kamu harus kerjain deadline tugas kamu, baru nanti kamu susun kayak jadwal rapat gimana, ini gimana. Dan juga cara aku lagi tuh jangan jadi people pleaser lah. Jadi kalau kamu kan di satu ruangan kan kadang kita juga harus membantu broker lain kan. Kalau emang kamu nggak bisa jangan memaksakan lah. Jadi ya udah, kalau kamu nggak bisa ya bilang aja nggak bisa Kak ini karena ada hal yang lebih penting. Dan juga jangan, kalau di rumah kan juga ada broker kan, kayak program kerja kayak semuanya kaderisasi inilah. Nah itu kamu udah di sudut pandang panitia ya, kamu harus bisa komunikasi. Jadi kayak enggak semua tuh kamu harus kerjakan sendiri, gitu sih. Udah itu aja. Skill apa aja yang paling bisa diasah kalau kita aktif organisasi, Kak? Skill yang bisa diasah mungkin ini sih, problem solving ya. Problem solving ketika kamu kayak ya di organisasi itu pasti ada hal yang nggak terduga lah, kayak tiba-tiba nggak boleh minjem tempat, nggak boleh inilah. Nah, itu kayak kamu tuh terlatih buat mikir cepat gimana solusinya. Dan juga pasti kayak hal apapun itu terjadi gitu. Nah, yang kedua tuh selain problem solving, kamu juga dilatih untuk memimpin. Entah itu kamu memimpin orang atau memimpin diri kamu sendiri. Jadi walaupun kamu tuh bukan ketua dari broker, kamu tuh masih bisa memimpin diri kamu sendiri. Entah itu kamu kayak mendisiplinkan diri sendiri lah, lebih bertanggung jawab gitu. Lalu yang ketiga pastinya komunikasi kamu atau public speaking lah. Jadi nggak cuma kamu presentasi kayak presentasi di depan kelas, jadi kamu bisa lebih terbiasa untuk ngomong di forum yang lebih besar. Oke, izin bertanya ya Kak. Ya. Kalau ada konflik atau beda pendapat di organisasi, biasanya Kak Diki ini menyelesaikannya bagaimana? Oke, kalau ada perbedaan pendapat, biasanya yang pertama tuh kalau aku tuh dengerin POV-nya masing-masing. Kayak semua pandangan mereka tuh, semua POV-nya tuh kita dengerin dulu. Jangan kita langsung menghakimi, juga jangan langsung memutuskan lah. Kayak kita harus mendengarkan dulu, lalu cari titik tengah, di mana kita sama-sama untung lah. Jangan satu merugikan yang lain. Dan juga itu sih. Menurut Kak Diki tuh leadership itu seberapa penting di dunia Ormawa itu, organisasi mahasiswa tuh seberapa penting leadership itu kira-kira? Menurutku leadership itu penting. Kan ada tuh istilah kayak be a leader, do not be boss. Jangan jadi bos tapi jadi leader. Kenapa? Bos itu kalau di ini tuh sukanya nyuruh doang. Tapi leader itu kamu berjalan bareng-bareng. Jadi bukannya kamu cuma nyuruh doang, tapi kamu menginspirasi timmu. Kayak kamu juga menyemangati, meyakinkan. Kayak kamu juga berada di posisi mereka tuh. Jadi kamu istilahnya nggak cuma di depan doang, kamu juga membawa mereka bersamamu kayak gitu. Itu sih kalau menurutku gitu. Jadi karena satu anggota kelompok kami tidak bisa hadir pada hari ini, saya ingin mewakilkan pertanyaan mereka. Yang kesalahan yang sering dilakuin anak organisasi menurut Kak Diki apa sih? Oke, kalau aku lihat sendiri ya, ini nggak di organisasiku, aku cuma ngomongin aja ya. Itu kadang di organisasi itu ada kayak senioritas, di mana kamu merasa lebih jago atau lebih berpengalaman daripada anak atau anggota atau adik yang baru masuk lah, baru join lah. Jadi janganlah kita sok jago dan juga sok paling pintar di semua hal, tapi kamu juga harus sadar diri lah juga. Kita harus mengevaluasi diri kita, apa sih kurang kita, apa sih kesalahan kita. Jadi biar kita tuh nggak tinggi hati lah, biar kita nggak congkak ya gitu. Lalu kadang tuh orang anti kritik ya. Itu aku ngomong tadi sih kayak kita tuh butuh namanya evaluasi dari orang. Jadi kalau kita dikritik atau ada saran, kita tuh jangan langsung bawa perasaan kita lah. Kita tuh menanggapi kritik tuh kayak, oh ya ini bisa jadi kayak evaluasi buat diriku sendiri. Jadi jangan terlalu angkuh. Pertanyaan selanjutnya dari saya ya. Gini, organisasi bisa nge-boost akademik nggak sih Kak? Kalau iya, gimana caranya? Itu pertanyaan dari saya. Oke, organisasi bisa nge-boost akademik atau enggak? Menurutku bisa-bisa aja, karena kita bisa memanfaatkan kita bisa ada teman belajar bareng lah. Kalau enggak ya ada senior lah, kayak buat mengajari kita atau buat kita bertanya soal mata kuliah atau kayak mata kuliah ini kok mas ini susah gini ini caranya gimana ya, itu kita bisa tanya. Itu sih menurutku kayak kita punya teman-teman yang sama-sama ambis mungkin ya, sama-sama ambis, sama-sama pengen belajar, itu bisa banget sih. Jadi aku mau tanya,
Dari Kak Diki sendiri tuh tips biar tetap konsisten di organisasi tapi kuliah juga aman tuh gimana? Oke, kalau menurut sendiri, manajemen waktu sih. Jadi ketika kamu ada di kelas, kamu tuh harus fokus di kelas itu, jangan mikirin organisasi. Sebaliknya, ketika kamu ada rapat atau apapun itu, kamu fokus di rapat itu. Jadi jangan melakukan dua hal itu bersamaan. Nanti kamu fokus terpecah lah gitu. Kamu harus bisa berkomitmen pada dirimu sendiri. Karena apa? Kadang orang tuh kalau udah kasihkan di organisasi, kadang tuh buat akademiknya tuh nol, kadang gitu. Jadi kamu harus buat komitmen lah. Kalau aku masuk organisasi, kuliahku juga harus aman. Jadi kamu juga bisa kayak aku harus menyisihkan waktuku buat belajar. Jadi biar nggak fokus organisasi doang gitu. Itu sih kalau dari aku sendiri. Juga Dari semua pengalaman di organisasi yang paling berat buat masa depan pasti Kak Diki itu apa sih kira-kira? Oke. Yang paling berat buat masa depan. Sih, ketika kamu di organisasi kan pasti kamu banyak membuat kesalahan. Ya. Gak munafik lah, aku juga membuat banyak kesalahan. Jadi dari kesalahan tersebut, aku tuh belajar lah gimana cara menghadapi tekanan, terus kayak menerima kritik juga gimana, terus kadang tuh juga aku tuh dapat mendapati kegagalan lah. Apalagi dalam program juga ada miss-missnya lah. Jadi kayak itu buat aku belajar. Dan juga kamu di organisasi itu juga belajar buat bekerja dengan orang-orang dengan cara pandang yang berbeda lah. Jadi kamu tuh dipaksa buat adaptasi dan juga berkomunikasi juga. Jadi kamu nggak hanya belajar adaptasi, kamu juga belajar dengan komunikasi juga dipelajarin gitu. Jadi kamu bakal diasah terus. Jadi menurutku kayak gitu. Podcast malam ini kami dari kelompok 20 Polaris ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Diki yang sudah bisa hadir meskipun ini udah sangat malam sekali dan Kak Diki belum bisa pulang. Setelah itu